Ya, kalian kelewatan banget, terutama yang membuli kita. Itu sama bahasanya, akunnya orang-orang itu semua. Kalian dipengaruhi, mempengaruhi, nyumbang, menghujat. Itu kejahatan dan kita akan terus kejar. Buat Bang Farhat, udahlah Bang, Abang udah bagus. Kemarin dalam kasus Vina dan Eki, Abang udah nolong banyak orang. Karir Abang udah tinggi. Kenapa sih Bang harus nolong orang yang gak tahu diri seperti si Agus itu? Bayangin Bang, Teh Novi itu orang baik, udah mau ngebantu kesana sini, udah mau ngeluarin biaya sendiri untuk ngebantu si Agus. Pantas aja Bang si Agus disiram sama air keras juga. Ya karena itu dia ngelakuin, pembicaranya itu nggak enak mungkin sama pelakunya. Sesakit-sakit hati pun orang, kalau udah diinjak harga dirinya, ya itu kejadiannya. Bang, jangan dibantu lah Bang, mohon lah Bang. Donasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gus Agus telah berpulang. Rasa terima kasih dan otak waras, hati dengki Agus yang tidak tahu diri ya. Aduh, udah ditolong, ujung-ujungnya malah ngejelek-jelekin. Yang tadinya ketika belum dapat donasi ngomongnya lemah lembut. Agus sedih banget, Agus sedih. Setelah dapat donasi ngomongnya ke Teh Novi itu pakai si malah ngatain Teh Novi itu yang sakit dan perlu donasi, dan katanya dia enggak perlu duitnya. Minimal tuh ya, kalau misalkan udah buta matanya, jangan pula buta otak dan hatinya Gus. Ya emang sih ya, enggak semua orang yang ditolong itu bisa membalas kebaikan kita, tapi setidaknya kamu tidak ikut menjelek-jelekan Teh Novi ya, yang sudah berusaha menolong kamu dengan berbagai cara hingga dapat uang donasi tersebut. Aduh, malah bersatu dengan pengacara Farhat Abbas untuk menghukum Teh Novi katanya ya. Agus. Ya, kalau menurut saya sih ya, saya pro ke Teh Novi loh. Dengan berbagai cara Teh Novi itu udah berusaha menolong Agus ya. Dan memang tujuan uang donasi itu, tujuannya itu untuk pengobatan matanya. Ini yang harus saya bela istri saya dan orang tua saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya, kata Agus Salim, korban air keras. Selama menelusuri kegunaan uang donasi pengobatan, Pratiwi Novianti selalu mengupdate lewat tayangan YouTube dan Instagram. Namun begitu, Agus justru merasa tindakan Novi sudah mempermalukan dia dan keluarganya. Karena mereka udah mempermalukan saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai seorang wanita? Kalau misal punya suami, gimana rasanya suaminya sakit dan istrinya dihina, difitnah, kejam, kata Agus Salim. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Beredar video terbaru setelah Farhat Abbas beserta rekan-rekan bikin laporan ke polisian tentang si Agus dan kawan-kawan ini. Katanya ada beberapa laporan pemerasan, terus ada apa lagi tuh, pencemaran nama baik, UU ITE dan sebagainya. Kalian nih, Bang Farhat nih ya, beserta tim menonton gak sih podcastnya dari awal
Dari pertama kali Agus muncul ke permukaan, diangkat sama Teh Novi, sampai ending podcast terakhir tuh nonton nggak? Karena kalau misalnya abang dan teman-teman semua nonton, nggak mungkin ada pertanyaan lagi, dari mana ribuan orang itu tahu rekening Agus? Dari mana mereka mengklaim kalau itu mereka taunya dari mana? Mereka itu di bawah naungan siapa, lalala. Nggak akan ada pertanyaan itu kalau kalian nonton podcastnya lengkap dari awal sampai akhir. Jujur lucu banget sih, kayak itu hal yang tidak tertulis tapi tersirat gitu, kayak astagfirullahaladzim. Gak tau gue mau ngomong apa, semua orang bisa nilai sebenarnya. Karena sekarang gini, kalau dibilang yayasan gak punya hak atas donasi itu segala macam, karena itu langsung dari orang yang mendonasikan ke Agus. Memang, tapi kan di bawah badan si yayasan ini, yang bertanggung jawab si yayasan ini. Emang bisa kalau orang buka donasi atas nama dia? Misal nih, tiba-tiba saya bikin donasi untuk saya sendiri. Saya sakit cacar, saya gak punya duit buat berobat, saya mau bikin donasi buat diri saya sendiri. Emang boleh? Emang ada yang mau kalau kayak gitu langsung? Pasti kan ada perantara dulu. Ada yang nge-up tentang beritanya. Agus nih memang viral, bahkan CCTV-nya tuh viral. Tapi dari dia kejadian sampai sebelum Teh Novi itu ngupload di sosmed, ngupload di YouTube-nya, ada pergerakan nggak dari orang-orang untuk bikin donasi dan lain-lain? Enggak kan? Selanjutnya, ia mengatakan agar Novi tidak membuat statement yang menggiring opini hingga menjelekan dirinya dan keluarganya. Jadi buat Bu Novi, jangan memberi statement ke masyarakat negatif yang belum benar kesimpulannya, kata Agus air keras. Agus berkata kasihan kepada orang yang sudah menyumbang donasi untuknya. Kasihan mbak, orang yang nyumbang ke saya. Kalau saya aja orang yang nyumbang dibuat seperti itu gimana? Rasanya kasihan. Yang tadinya jadi pahala, jadi kita prasangka buruk bagi yang penyumbang, dan kasihan buat apa kalau kayak gitu, kata Agus Salim. Agus menekankan jika memang tidak ikhlas, harusnya Novi tidak membantu dari sejak awal. Kalau memang gak ikhlas dari awal, bantu saya gak usah dibantu. Ini kan buat masyarakat menggiring saya, orang jahat, kata Agus Salim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Dengan memberi statement-statement ke masyarakat negatif. Halo kakak, izin stitch videonya ya. Soalnya video ini nih seliweran mulu di FYP aku. Aku tuh sebenarnya udah nonton podcastnya Bang Detsu, Teh Novi, sama itu si Agusnya itu sama keluarganya, yang mereka tuh podcast bertiga gitu, yang intinya tuh ditengahi sama Bang Detsu. Aku juga udah nonton fullnya di YouTube. Tapi guys, ini aku bukan menggiring opini atau gimana ya, cuma ini aku dari kacamata aku, kenapa kok aku bisa berpikiran seperti itu. Tapi sebelum itu aku turut bersedih gitu sama atas kejadian yang udah terjadi sama Mas Agus ini, karena mau gimana pun mata itu kan panca indera ya. Jadi kalau misalkan ada rusak atau gimana gitu kan, jadi dia juga sebagai kepala keluarga gak bisa kerja seperti biasanya. Cuman mungkin yang masyarakat ini resahkan soalnya kayak sebenarnya itu tuh terserah dia sih, yang uang donasi juga buat dia gitu. Cuma mungkin kayak kok di ininya bukan untuk berobat tapi untuk bantu keluarganya. Sebenarnya mungkin dia juga ada rasa gak enak karena keluarganya juga udah bantu dia, masa kalau keluarganya kesusahan dia gak mau bantu kayak gitu. Cuman kalau misalkan aku nih jadi Mas Agus ya, semoga ini gak terjadi pada kalian yang nonton juga. Kalau udah dapat uang segitu tuh kayaknya kalau pakai BPJS juga gimana ya, BPJS tuh soalnya juga aku tuh ada BPJS, asuransi juga ada, cuma ya memang penanganannya tuh ya kalian tahu sendiri lah gitu. Yang terakhir, sebelumnya Pratiwi Novianti sudah menerangkan bahwa polemik penggunaan uang donasi tersebut, penyiraman air keras sebenarnya sudah diklarifikasi.
Aku lebih mengkelirkan apa yang aku ucapkan itu berdasarkan bukti, kata Novi. Pratiwi Novianti mengatakan selama ini orang yang dibantu menggunakan donasi selalu memberikan aliran dananya. Sama sekali aku tidak dilibatkan. Yang udah-udah aku bantu. Orang untuk pengobatan mereka selalu kirim mutasi rekening tanpa aku nanya. Dan kalau Dinsos nanya, ada audit, kita bisa jawab. Dibantu kita juga kita serahkan senilai 35 juta. Ada dari Bank Densu. Kita bisa jawab pertanggungjawabannya. Jangan sampai Mas Agus yang mengeluarkan uang sekian, kita gak tahu apa-apa. Kita yang kena imbas, kata Pratiwi Novianti. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.